Benteng terakhir dan penyelamatan heroik David Raya hingga kebangkitan Martin Odegaard. Arsenal makin dekat ke gelar Premier League, tapi kontroversi justru semakin memanas. Paul Scholes sampai punya solusi tak terduga untuk Declan Rice. Sementara Jamie Carragher menilai banyak orang tak ingin Arsenal jadi juara. Semua fakta panasnya bakal kita bahas sekarang. Selengkapnya hanya di The Gunners Indonesia. David Raya si benteng terakhir. Kemenangan tipis 1-0 Arsenal atas West Ham United pada Minggu 10 Mei malam seharusnya menjadi panggung perayaan bagi David Raya. Namun, drama video assistant referee atau VAR yang menganulir gol penyeimbang The Hammers justru mencuri seluruh perhatian publik, menenggelamkan catatan emas sang penjaga gawang Spanyol tersebut. Meski perdebatan mengenai keabsahan gol Callum Wilson yang dianulir terus memanas, statistik tidak bisa berbohong. David Raya resmi mengamankan penghargaan Golden Glove Liga Inggris musim 2025-2026. Ini merupakan gelar ketiga berturut-turut bagi Raya, sebuah konsistensi yang menempatkannya sejajar dengan deretan kiper legendaris Premier League. Sebelum insiden VAR yang kontroversial, Raya melakukan aksi heroik yang menjaga keunggulan The Gunners. Ia memenangkan duel 1-1 melawan gelandang West Ham, Matheus Fernandes, yang merangsek masuk ke kotak penalti setelah melakukan kerjasama 1-2 dengan Pablo. Raya dengan sigap membaca arah bola dan melakukan intervensi vital pada tiang dekat. Ekspresi manajer Mikel Arteta di pinggir lapangan menggambarkan segalanya. Tanpa penyelamatan itu, Arsenal mungkin harus merelakan gelar juara yang sudah di depan mata. Penghargaan Golden Glove tahun ini terasa lebih spesial. Raya saat ini telah mengantongi 18 clean sheet, melampaui catatannya di musim 2023-2024 yakni 16 dan 2024-2025 13. Jika ia mampu menjaga gawangnya tidak kebobolan dalam 2 laga tersisa, ia akan menjadi kiper ke-7 dalam sejarah yang mampu mencatatkan catatan 20 clean sheet dalam satu musim. Kritik sering menyebut bahwa jumlah clean sheet adalah hasil kerja kolektif lini pertahanan, bukan semata kualitas kiper. Namun rasio Raya sulit untuk diabaikan. Ia mencatatkan near bobol di 44,3% penampilannya bersama Arsenal. Di antara kiper dengan minimal 50 laga untuk satu klub, hanya ada 4 nama yang memiliki rasio lebih baik. Paul Scholes punya solusi tak terduga untuk krisis Arsenal. Arsenal memasuki fase paling menentukan musim ini dengan tekanan besar di 2 kompetisi sekaligus. Di tengah persaingan perebutan gelar Premier League dan persiapan menuju final Liga Champions, Mikel Arteta kini harus menghadapi masalah baru di lini belakang. Masalah Arsenal bertambah setelah Ben White mengalami cedera lutut dalam kemenangan atas West Ham United akhir pekan lalu. Sebelumnya, Jurrien Timber juga sudah lebih dulu absen sejak pertengahan Maret. Dalam pertandingan itu, Arteta sempat memindahkan Declan Rice ke sisi kanan pertahanan demi menjaga stabilitas tim. Posisi tersebut kemudian diisi Christian Mosquera setelah perubahan taktik dilakukan. Sepanjang musim ini, Rice sebenarnya lebih sering bermain sebagai jangkar lini tengah Arsenal. Pemain berusia 27 tahun itu sudah mencatatkan 5 gol dan 11 assist dari 53 penampilan di semua kompetisi. Dalam podcast The Good, The Bad, and The Football Schools dan Nicky Butt membahas fleksibilitas posisi pemain. Mereka membandingkan situasi Rice dan peran Roy Keane saat masih membela Manchester United. Roy Keane bermain sebagai bek kanan selama 2/3 musim, kata Nicky Butt. Scholes kemudian melanjutkan dengan menilai Rice memiliki karakter yang cocok untuk mengisi posisi tersebut. Dia sering bermain di sana karena United punya Brian Robson dan Paul Ince. Roy sering bermain di sana dan tampil luar biasa. Declan Rice terlihat cocok bermain sebagai bek kanan menurut saya. Dia bisa bermain di sana. Dia juga bukan kreator utama, ujar Scholes. Rice sendiri menjadi salah satu sosok penting dalam perjuangan Arsenal memburu gelar Premier League pertama sejak 2004. 95 detik ajaib Martin Odegaard yang bisa ubah nasib Arsenal musim ini. Kapten Arsenal Martin Odegaard akhirnya kembali menunjukkan performa terbaiknya saat membantu Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United di London Stadium. Dalam laga yang sempat berjalan buntu, Odegaard menghadirkan kreativitas yang mengubah jalannya pertandingan. Pergerakan, visi bermain, dan keberaniannya mengambil risiko kembali terlihat seperti saat ia menjadi motor permainan Arsenal pada musim 2023-2024.
Setelah beberapa menit tampil tenang, Odegaard mulai mengambil alih permainan Arsenal. Rekan-rekannya terus mencari sang kapten dalam setiap fase build-up. Ia sempat menciptakan peluang lewat kombinasi cepat bersama Christian Mosquera dan operan cerdik kepada Kai Havertz. Meski peluang tersebut gagal dimaksimalkan setelah pertahanan West Ham berhasil memotong umpan tarik Havertz. Momen terbaik Odegaard datang saat ia bekerja sama dengan Declan Rice sebelum melewati tekanan lawan dengan dribble pendek yang memecah konsentrasi lini belakang West Ham. Dari situ, ia mengirim umpan matang kepada Leandro Trossard yang sukses mencetak gol setelah bola sempat membentur pemain lawan. Selebrasi emosional Odegaard menunjukkan betapa pentingnya momen tersebut, terutama setelah performanya sempat dianggap menurun dalam 2 musim terakhir akibat cedera dan hilangnya kepercayaan diri. Arsenal menempati peringkat kedua tim paling beruntung di EPL. Arsenal menempati posisi kedua sebagai tim paling beruntung di Premier League musim 2025-2026 berdasarkan hasil studi terbaru yang dirilis di tengah persaingan gelar juara. Dilansir dari Bola, klub asuhan Mikel Arteta tersebut mengantongi 45 dari total 60 poin dalam indeks keberuntungan yang disusun oleh The Pulse. Pemeringkatan ini diukur menggunakan 6 indikator utama meliputi frekuensi tembakan membentur gawang, selisih gol dibandingkan dengan expected goals atau XG, serta kesalahan VAR. Selain itu, total cedera pemain, gol bunuh diri lawan, dan poin yang diraih setelah menit ke-85 juga menjadi dasar penilaian performa 20 klub peserta. Analisis tersebut mencatat bahwa The Gunners diuntungkan oleh 5 keputusan VAR yang keliru sepanjang musim berjalan. Arsenal mendapatkan nilai sempurna untuk kategori gol bunuh diri, skor 9,5 untuk rasio gol dibanding XG, serta nilai 8 dari 10 untuk kategori VAR. Kondisi ini berbanding terbalik dengan rival utama mereka Manchester City yang hanya berada di peringkat ke-11 dengan 36,5 poin. Skuad asuhan Pep Guardiola dilaporkan sering dirugikan oleh banyaknya pemain yang mengalami cedera serta tingginya angka tembakan yang hanya mengenai tiang atau mistar gawang. Jamie Carragher, banyak orang tak ingin Arsenal juara Liga Inggris. Bek legendaris Liverpool Jamie Carragher angkat bicara soal keputusan kontroversial wasit saat Arsenal menang atas West Ham pada lanjutan Liga Inggris. Perdebatan pun terjadi. Bahkan, banyak pihak menilai gol West Ham ke gawang The Gunners pada masa injury time sejatinya sah. Namun Carragher tak sependapat. Apakah mereka wasit membuat keputusan yang tepat? Ya, kata Carragher dikutip Sky Sports. Carragher menilai 2 kelompok utamanya berpikir insiden tersebut bukan pelanggaran adalah orang-orang yang memiliki koneksi dengan Manchester City dan West Ham. Alasan mengapa ada begitu banyak kehebohan tentang hal itu adalah karena ada banyak orang yang tidak ingin Arsenal memenangkan Liga Inggris, ujarnya. Berdasarkan pernyataan resmi dari Premier League Match Center atau PLMZ, gol Wilson dianulir lantaran telah terjadi pelanggaran terhadap penjaga gawang Arsenal David Raya. Momen pelanggaran itu dilakukan Pablo yang menghambat pergerakan David Raya ketika ingin meninju bola yang datang dari skema sepak pojok. Alasan inilah yang menyebabkan terjadi pelanggaran terhadap kiper. Suka atau tidak suka, Anda bisa berdebat tentang tarikan baju dari Raya, tetapi perbedaan besarnya adalah apa yang terjadi selanjutnya, ujar Carragher. Paul Scholes pilih back Arsenal jadi pemain terbaik Premier League. Legenda Manchester United FC, Paul Scholes membuat pernyataan mengejutkan dengan menyebut back Arsenal FC Gabriel Magalhaes lebih layak meraih penghargaan pemain terbaik Premier League musim ini dibanding kapten setan merah Bruno Fernandes. Meski Bruno tampil impresif di tengah performa inkonsisten Manchester United, Scholes menilai kontribusi Gabriel jauh lebih besar terhadap kesuksesan Arsenal dalam perburuan gelar. Menurut Scholes, Gabriel menjadi sosok penting di lini belakang Arsenal berkat konsistensi, kepemimpinan, dan kontribusinya dalam menjaga stabilitas pertahanan tim asuhan Mikel Arteta. Baik asal Brazil itu dinilai tampil dominan sepanjang musim dan berperan besar membawa Arsenal tetap bersaing di papan atas Liga Inggris. Sementara itu, Bruno Fernandes memang baru saja meraih penghargaan pemain terbaik tahun ini versi Asosiasi Penulis Sepak Bola. Namun, Scholes merasa penghargaan individu seharusnya juga mempertimbangkan dampak pemain terhadap pencapaian tim secara keseluruhan. Pernyataan tersebut pun memicu perdebatan di kalangan penggemar sepak bola Inggris, terutama antara pendukung Arsenal dan Manchester United. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC.
Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!